Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan 24. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangkang mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalam segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, "Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu." Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Tuhan memukul karena keadilan. Yohanes Calvin mengutip kalimat Yohanes Chrysostomus begini: "Kalau orang sudah serakah, maka matahari pun akan dia ambil dari orang miskin." Dosa keserakahan inilah yang terjadi saat Yesaya melayani bangsa Yehuda sebagai nabi Allah selama pemerintahan Raja Uzia sampai Raja Hizkia. Terjadi kemerosotan moral yang serius. Melalui Yesaya, Allah Yahweh menyatakan rencana penghukumannya. Nubuat Nabi Yesaya dalam perikop ini dimulai dengan kata celaka dan diikuti seruan 6 jeritan pedih terhadap beragam kejahatan bangsa Yehuda.
Pertama, mereka serakah dalam memperluas tanah dengan cara merampas milik sesama. Kedua, mereka serakah dalam mengikuti segala nafsu tanpa mempedulikan hati Tuhan. Ketiga, mereka serakah dalam melakukan segala bentuk kejahatan termasuk menginjak hukum Allah. Keempat, mereka serakah dengan menyebut yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik. Kelima, mereka serakah menganggap diri sendiri bijak dan tidak peduli firman Tuhan. Keenam, mereka serakah dalam menjalankan tugas pemerintahan tanpa takut akan Tuhan. Allah menantang umatnya untuk berperkara berdasarkan bukti-bukti kejahatan bangsa Yehuda. Segala keserakahan mereka akan dijungkirbalikkan oleh Allah. Mereka merampas rumah, tetapi Allah akan membuat rumah mereka sunyi dan diambil bangsa lain. Mereka merampas kebun anggur orang, Allah akan membuatnya gagal panen. Ini adalah berita penghukuman yang mengerikan. Mereka akan dibuang dan dijajah oleh bangsa lain. Segala yang mereka rampas dari sesama akan dibuat Allah dirampas dan menjadi milik bangsa lain. Mereka membuat orang lain menjadi orang asing di tanah sendiri, tetapi Allah akan membuat mereka menjadi bangsa asing di negeri pembuangan. Inilah keadilan. Kejahatan yang dilakukan terhadap sesama akan menimpa diri mereka sendiri. Keadilan Allah pasti berlaku. Allah kita, Allah yang Maha Kudus. Sifat Allah ini selain menyatakan hakikat dirinya, tetapi juga menyatakan standar kebenaran dan keadilan bagi kita. Faktanya, standar moral dunia dalam hal kebenaran dan keadilan telah direduksi oleh kepentingan dan keserakahan. Saat Allah memukul kita dalam penghukuman, Ia menjaga standar kebenaran dan keadilan berdasarkan kekudusannya sendiri. Berharaplah kepada keadilannya sambil tetap hidup adil terhadap sesama, agar kita layak mendapatkan keadilan dari Allah. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.